كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Yang kedua, ibadah sunnah yang kedua pada bulan Dzulhijjah ini adalah yaitu ibadah kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah itu ada amal ibadah sunnah yang besar pahalanya. Sampai-sampai Nabi itu bersabda bahwa amalan tanggal 10 yang paling disenangi oleh Allah adalah ibadah kurban. Ihraqud dam, mengalirkan darah artinya ibadah kurban. Sampai para sahabat meyakinkan, walal jihad ya Rasulullah, apakah tidak jihad? Nabi jawab, bukan, kecuali seorang laki-laki yang berangkat perang, mempertaruhkan diri dan semua hartanya, kemudian dia tidak pulang kecuali hanya pulang namanya saja. Artinya mati di medan perang. Itu yang bisa membandingi pahala kurban. Nah sekarang di Indonesia tidak ada perang lagi, tidak ada jihad yang sampai mengeluarkan harta sampai dibunuh, tidak ada lagi. Maka kurban inilah amal yang besar. Diusahakan jamaah tidak ada yang ketinggalan untuk ibadah kurban. Allah sudah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan ibadah kurbanlah, menyembelihlah artinya ibadah kurbanlah. Kalau mampu ya satu orang satu kambing. Kalau mampu. Kalau tidak mampu satu keluarga satu kambing. Kalau tidak mampu ya sak mampunya. Patungan. Kalau zaman sahabat dulu satu keluarga satu kambing, 7 orang satu sapi, atau satu onta, 10 orang satu onta. Kalau tidak mampu ya ittaqullaha mastata'tum. Takutlah kepada Allah sakpol kemampuan kamu. Sakpol kemampuan kamu. Usahakan bisa kurban. Termasuk para santriwan-santriwati. Tahun yang lalu siswa-siswi plus siswa bangsal itu dihitung patungannya itu dapat 130 juta lebih. Oh, lumayan dah. Nah, untuk tahun ini usahakan meningkat. Usahakan meningkat. Jangan kurban perasaan atau kurban 1.000 rupiah. Jangan untuk beli piscok terus. Beli piscok, hirosin, boleh, tapi jangan lupa untuk kurban, jangan lupa disisihkan. Kalau tahun dulu saya kurban, patungan kurban hanya 5.000 umpama, tahun ini saya harus meningkat 10.000. Kalau dulu 10.000, patungannya 10.000, usahakan tahun ini meningkat minimal 11.000. Meningkat terus, usahakan. Suatu saat nanti harus punya cita-cita, suatu saat nanti saya harus bisa kurban sendiri 1 ekor kambing. Meningkat namanya. Semakin lama dalam tepi jamaah supaya semakin meningkat, semakin disiplin, semakin tertib dan sebagainya. Punya target, saya suatu saat nanti harus bisa kurban sendiri. Nah, itu usahakan begitu. Nah, umpama sekarang belum mampu, ya sudah sak mampunya lah. Sak mampunya patungan kurban. Adapun pahalanya ya dibagi banyak orang itu, dibagi banyak orang itu. Nah, ini semua untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Nah, sehingga harta yang diberikan Allah kepada kita, uang yang diberikan Allah kepada kita, itu punya manfaat, punya andil pahala bagi kita sendiri. Jangan sampai nanti harta yang diberikan kepada kita tidak ada manfaat untuk diri kita, atau malah bahkan menjadikan dosa untuk kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka untuk itu usahakan bisa kurban walaupun patungan. Kalau dalam hadis itu bahkan kullu sya'aratin hasanatun. Setiap bulu
itu ada kebaikan. Fasufu ya Rasulullah. Nah, kalau bulu yang halus, dijawab oleh Nabi, wa bikulli sya'ratin nasuf hasanatun. Setiap bulu dari bulu yang halus itu juga ada satu kebaikan. Coba satu kambing itu bulunya berapa? Kita semua nggak ada yang ngitung. Umpama bisa ngitung itu loh, kurang gawean. Kayak nggak ada pekerjaan lain ngitung bulunya kambing. Nah, pokoknya pahalanya pol. Nah, terus kemudian diwujudkan kerukunan, kekompakan. Karena apa? Nanti setelah disembelih itu sebagian hewan kurban ya untuk sedekah, sebagian juga dimakan sendiri. Nanti untuk siswa-siswi sudah dimusyawarah, jangan sampai nggak rukun. Kemudian dari sabilillah juga sudah menyiapkan kecap, menyiapkan areng, menyiapkan yang untuk bakar itu apa namanya itu? Bukan, yang tempatnya areng itu loh. Ya panggangan itu loh, panggangan. Nah, itu sudah disiapkan. Kemudian sunduk satenya sudah disiapkan. Nah, jadi umpama mahasiswa nggak usah belanja areng, insya Allah cukup nanti. Sudah disiapkan oleh pengurus. Nah, ini semua di samping kita bisa ibadah kurban, kita juga bisa menikmati faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Ketika sudah roboh, maka silahkan sebagian dimakan, sebagian juga disedekahkan. Moga-moga Allah paring pelaksanaan kurban nanti, Allah paring aman, selamat, lancar dan barokah, dan semoga kurban kita, puasa Arafah kita diterima oleh Allah, dan kita diberi pahala yang besar oleh Allah, dan diampuni dosa-dosa kita semua. Amin.